Ketika kamu memakan sesuatu, kamu akan merasa kenyang. Lalu kamu beraktivitas dan lupa dengan makanan yang masuk ke mulutmu. Tetapi sebenarnya makanan tersebut masih ada di dalam perut, sedang diproses oleh sistem pencernaanmu. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada makanan yang kita makan? Kemana makanan itu akan pergi? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas tentang sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan ingesti, yaitu tahapan memasukkan makanan. Yang kedua, digesti, yaitu tahapan mencerna makanan. Yang ketiga, absorpsi, yaitu tahapan penyerapan sari-sari makanan. Dan yang terakhir, defekasi, yaitu tahapan pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan. Atau bisa kita buat singkatan untuk gampang mengingatnya, ini dia Abang Bekasi. Berdasarkan alat bantu pencernaan, pencernaan di dalam tubuh kita dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan makanan dengan cara dikunyah, dicampur, dan diremas oleh alat-alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dengan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Yang utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Baiklah, kita akan masuk organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di mulut terjadi 2 macam pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi, dibantu lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase atau ptyalin yang memecah amilum menjadi molekul lebih sederhana, yaitu maltosa. Makanan yang sudah dicerna di mulut akan membentuk bolus. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan terjadi pencernaan mekanis. Ini dilakukan oleh otot kerongkongan. Otot kerongkongan akan meremas dan mendorong bolus makanan ke lambung. Gerakan tersebut disebut juga dengan gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Di lambung terjadi 2 jenis pencernaan sekaligus seperti juga mulut, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, bolus makanan akan diremas oleh otot-otot lambung. Sedangkan secara kimiawi, bolus makanan dicampur dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Ada 3 jenis enzim yang dihasilkan di lambung. Yang pertama HCl, fungsinya untuk membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan kita. Kemudian yang kedua adalah pepsid. Fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah renin. Fungsinya mengendapkan susu menjadi kasein. Bolus makanan
bolus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus tengah, yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Ketiga bagian ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter pada orang dewasa. Di usus penyerapan itu terdapat villi atau jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap makanan. Nah, pada duodenum juga terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas dan kantung empedu. Pankreas akan menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada amilase, fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada tripsin yang akan memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga lipase yang akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, yang selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Kolon berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Panjangnya sekitar 1 meter. Kolon sendiri terdiri atas 3 bagian. Ada yang namanya kolon ascendens atau kolon naik, kemudian kolon transversum, kolon mendatar, dan kolon descendens atau kolon menurun. Di antara usus halus dengan usus besar terdapat cecum atau usus buntu yang di ujungnya ada appendix atau pecacim. Appendix ini sendiri berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, kemudian di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan untuk membentuk feses. Oke, kita masuk bagian yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah ujung dari usus besar. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses sementara waktu sebelum dikeluarkan. Sedangkan anus adalah bukaan dari rektum menuju keluar tubuh manusia atau untuk tempat pembuangan, saluran pembuangan sisa-sisa pencernaan kita. Pembukaan dan penutupan anus itu diatur oleh otot sphincter. Ada 2 jenis di sini, sphincter luar dan juga sphincter dalam. Nah, itu dia untuk organ-organ utama penyusun sistem pencernaan kita. Kemudian kita lihat ada 3 juga organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah hati. Fungsi hati adalah detoksifikasi. Detoksifikasi itu sendiri berarti untuk penawaran racun ya. Kemudian juga menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12. Menjaga keseimbangan kadar gula darah dan menghasilkan empedu. Yang di ujungnya ada appendix atau pecacim. Yang kedua adalah kantung empedu. Fungsinya menyimpan getah empedu, di mana getah empedu ini nanti akan berperan dalam pencernaan lemak untuk mengemulsi lemak. Yang ketiga adalah pankreas. Pankreas akan menghasilkan insulin yang berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa darah menjadi glikogen untuk disimpan di dalam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah mekanisme pencernaan manusia? Secara ringkas, pencernaan kita dimulai dengan proses menelan makanan. Makanan yang dimasukkan ke mulut akan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi yang selanjutnya disebut dengan bolus. Bolus makanan akan didorong
Pada bagian usus halus juga, terkhusus di bagian penyerapan, sari-sari makanan akan diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi. Sisa-sisa dari penyerapan makanan akan dimasukkan ke usus besar. Di usus besar terjadi proses pembentukan feses. Selanjutnya akan disimpan di rektum hingga akhirnya dikeluarkan melalui anus. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua.